Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nur Rahman MA, Guru Besar Ilmu Fikih Siasah. Beliau dianugerahi sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak Profesor Dr. Haji Nur Rahman MA dilahirkan di Tegal pada tanggal 17 Agustus tahun 1956, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau tumbuh dan dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat dibanggakan. Ayahnya bernama Haji Muhammad Syarif almarhum dan ibunya bernama Hajah Samsiah almarhumah. Beliau memutuskan untuk menikah dan berkeluarga dengan seorang perempuan bernama Hajah Bayinah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dikaruniai 4 orang anak, diantaranya Dr. Royani SP, Dr. Ulfah MPD, Syarif Muhammad Hasbi SE, Kamal Hasan Mahmud ST, dan 2 orang menantu bernama Dr. Yulia Farmawadani SPA, serta Irvaria Putra Irba MT. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau titik pensiunnya adalah 2 bulan lagi, tapi Allah yang Maha Kuasa telah mengangkat beliau dan pada kesempatan kali ini beliau menjadi guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI, kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rasid, Ketua Senat baik di Al-Jamiah maupun Senat Fakultas. Senat Al-Jamiah diwakili oleh Profesor Dr. Haji Ihsan Fautanu dan juga seluruh anggota Senat Fakultas Syariah yang saya banggakan dan saya hormati. Para guru besar, para dosen, dan para semua sivitas akademika yang saya banggakan dan yang juga saya hormati, izinkanlah saya atau satu lagi itu para tamu undangan ya dan keluarga, teman sejawat ya, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan, orasi guru besar saya dalam bidang ilmu fikih siasah dengan judul Syariah dan Demokrasi, Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai negara berbentuk republik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia dapat disebut sebagai negara demokrasi. Sejak tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kerap dipuji sebagai negara yang telah membuktikan bahwa Islam, demokrasi, dan modernisasi dan modernitas dapat tumbuh dan berkembang bersama. Sayangnya, demokrasi sering dipandang oleh sebagian kalangan sebagai penghalang praktek syariat Islam di Indonesia. Seolah-olah umat Islam yang ingin menjalankan syariat Islam harus meninggalkan demokrasi. Dan jika mereka mengambil demokrasi, mereka harus meninggalkan syariat Islam. Salah satu spanduk yang saya temukan di kampus perguruan tinggi Islam pada bulan Maret 2014 berbunyi, khilafah arus utama perjuangan mahasiswa, tinggalkan demokrasi. Islam
tinggalkan demokrasi yang dipandang sebagai jalan semu perjuangan. Bagi mereka yang menolak demokrasi, alasannya adalah demokrasi akan menghasilkan hukum buatan manusia. Sedangkan dalam Islam, hukum atau syariat adalah hukum yang dibuat oleh Allah, hukum Tuhan. Alasan inilah yang membuat sejumlah tokoh Islam dan tokoh Kristen sebelum kemerdekaan menyepakati rumusan Piagam Jakarta yang akan dijadikan pembukaan konstitusi Indonesia. Piagam ini dirumuskan oleh 9 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusmo Cokro Sujono, Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Bapak Muhammad Yamin. Salah satu keunikan piagam yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 adalah piagam ini memuat kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalimat ini merupakan jaminan formal bahwa di negara yang baru yang akan dibentuk, jadi waktu itu Indonesia belum dimerdekakan, belum merdeka, umat Islam akan dimudahkan dan diwajibkan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan konstitusi Indonesia ditetapkan keesokan harinya, umat Islam justru kecewa. Pasalnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta dihilangkan. Pada tahun 1959, ketika dasar negara dibahas kembali di konstituante, ada usulan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikan 7 kata itu diadopsi kembali. Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keputusan tersebut, Soekarno mengatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hadirin yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Soekarno dalam dekret tersebut berarti meskipun jamunan formal dalam konstitusi untuk menjalankan syariat Islam gagal didapatkan oleh partai-partai Islam, namun peluang untuk membuat undang-undang atau peraturan yang berdasarkan atau diilhami oleh syariat Islam melalui mekanisme demokrasi, perwakilan masih terbuka lebar, meskipun ada tantangan-tantangannya. Sejumlah pengamat khawatir bahwa para aktivis Islam yang selalu mengusung tema syariat akan menggunakan demokrasi justru untuk membunuh demokrasi. Karena pada dasarnya mereka menolak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka anggap bertentangan dengan syariat dan kedaulatan mutlak Tuhan. Sebaliknya, aktivis Islam justru merasa khawatir dengan demokrasi. Karena bagi mereka demokrasi akan membuka jalan bagi berkembangnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Sesuatu yang menurut Majelis Ulama Indonesia dalam keputusannya nomor 7 tahun 2005 adalah haram karena akan melemahkan komitmen umat Islam terhadap norma agamanya sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, tanpa adanya upaya mensinergikan antara tuntutan syariat Islam dan tuntutan demokrasi, maka perbedaan pandangan antara dua kelompok yang berbeda pandangan tersebut dapat semakin lebar dan dapat menimbulkan konflik dan kekerasan yang pada gilirannya akan mengganggu keutuhan bangsa.
Dengan asumsi bahwa demokrasi tidak mengancam akidah umat Islam dan syariat Islam dapat disinergikan dengan demokrasi, orasi ini akan menjelaskan pengertian syariat dan demokrasi, landasan teologis bagi umat Islam untuk mendukung demokrasi, hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, serta tantangan dan solusi alternatif untuk mempraktekkan syariat Islam dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, istilah syariat dalam bahasa Arab berarti jalan. Dari bacaan tersebut, syariat secara umum berarti cara atau jalan yang diambil umat Islam untuk menjalani kehidupannya, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, atau sebagai komunitas agama. Istilah syariat sering digunakan dalam wacana masa kini, seolah-olah identik dengan Islam itu sendiri sebagai totalitas kewajiban umat Islam. Dari perspektif ilmu fikih, syariat mengacu kepada hukum Islam. Hukum Islam adalah kumpulan kewajiban agama yang mencakup semua totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam semua aspek. Nah, sebagai hukum yang diyakini berasal dari Tuhan, syariat adalah konsep yang sebenarnya abstrak, sebagaimana abstraknya Tuhan, yang menyisakan banyak ruang untuk berbagai interpretasi konkret oleh manusia. Oleh karena itu bisa dimengerti andai kata muncul ada istilah divine syariat atau abstrak syariat, classical syariat, historical syariat, dan contemporary syariat. Syariat klasik adalah kumpulan aturan Islam, prinsip dan kasus, dan disusun oleh para ulama untuk mencari kehendak Tuhan selama 2 abad pertama setelah wafatnya Nabi. Kemudian dalam pengertian ini, syariat dapat ditemukan dalam karya-karya klasik para ulama dari mazhab-mazhab yang dominan, dan karanya lebih konkret. Jadi konkretisasi syariat adalah ada pada kitab-kitab mazhab para ulama. Syariat historis mencakup seluruh tubuh dari semua prinsip, aturan, kasus, dan interpretasi yang dikembangkan dan diasumsikan, ditransmisikan sepanjang sejarah lebih dari 1000 tahun di seluruh dunia muslim. Dalam konteks ini, syariat menjelma menjadi fikih. Transformasi syariat menjadi fikih terjadi melalui bantuan ilmu fikih atau disebut the science of syariat. Melalui metode yang dikembangkan dalam ilmu fikih, para sarjana muslim yang didampingi para pengikutnya membentuk mazhab-mazhab fikih. Jadi ahli fikihlah yang secara mandiri mengembangkan hukum Islam sekaligus sebagai artikulatornya. Jadi sistem hukum Islam tumbuh dari upaya individu yang benar-benar ingin mengetahui kehendak Tuhan. Individu-individu yang dimotivasi oleh komitmen keagamaannya dan akhirnya membentuk lingkaran dan kelompok belajar. Hampir 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atau sekitar 750 Masehi, individu yang memiliki ilmu luas dan terus ingin belajar kemudian menjadi orang terpelajar dan lebih berpengaruh di masyarakat semata-mata karena ilmunya. Para ahli ini menyaingi kewibawaan negara di bidang hukum dengan menempatkan diri sebagai artikulator hukum. Jadi, otoritas hukum didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki seseorang, bukan pada kekuasaan, politik atau masyarakat. Keahlian hukumlah yang membuat seseorang memiliki otoritas. Otoritas hukum bersifat privat, melekat pada para ahli, bukan otoritas politik atau negara. Jadi
hukum Islam pada akhirnya mewakili pandangan para ahli hukum. Ia dikembangkan oleh individu melalui ilmu hukum atau ilmu fikih. Hadirin yang berbahagia, dalam perjalanan sejarahnya dapat diketahui pada akhirnya bahwa hukum Islam memiliki sejumlah karakter. Setidak-tidaknya kita bisa lihat misalnya, pertama, hukum Islam mengandung nilai sakral karena berasal dari Tuhan. Yang kedua, mengandung nilai moral karena hukum Islam itu menyangkut aspek nilai yang nanti bukan hanya untuk kehidupan dunia tapi di akhirat. Ketiga, pada dasarnya bersifat personal karena berdasarkan keimanan, terikat dengan keimanan. Kemudian yang keempat, tidak sepenuhnya bergantung pada negara tertentu. Yang kelima, bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, dinamis, karena pada dasarnya dapat berubah jika terjadi perubahan sosial. Oleh karena itu, di balik dinamika perubahan itu, maka sebenarnya hukum Islam perlu diikat oleh tujuan yang jelas. Apa itu tujuan? Setidak-tidaknya ada 3 tujuan yang hukum Islam yang jelas, yaitu bahwa pertama, syariah hadir adalah untuk melindungi hak asasi manusia bagi semua masyarakat tanpa memandang ras, agama, dan budaya. Yang kedua, syariah adalah membangun keadilan, hadir untuk membangun keadilan antara umat Islam dan umat manusia lainnya. Dan tujuan yang ketiga adalah bahwa syariat hadir untuk membawakan maslahat atau membawa rahmat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, itulah barangkali secara singkat orasi ilmiah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan beberapa ucapan terima kasih ya. Secara khusus pertama kepada kedua orang tua saya yang sudah menjadi almarhum, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya. Dan kemudian kepada istri saya yang pada kesempatan ini juga hadir, Hajah Baidinah M. Nur, yang dengan setia mendampingi saya dalam suka dan duka selama sudah 40 tahun lebih. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan, kemudian seluruh sivitas akademika, terutama guru-guru saya. Di sini ada Bapak Cik Hasan Bisri juga selalu mendampingi dan membimbing saya sejak kita memiliki concern untuk mengembangkan syariah dalam konteks keindonesiaan. Jadi sejak tahun 2000, sejak ada eksperimen syariah di Aceh, itu kita sudah bersama-sama dengan Pak Cik, dan sekarang seringkali masih kita berkomunikasi terus-menerus. Bagaimana eksperimen syariah itu adalah bisa kompatibel dengan konteks Indonesia. Kemudian kepada guru-guru saya juga saya ucapkan penghargaan dan diiringi doa, mudah-mudahan semua dukungan dan kebaikan-kebaikan kepada diri saya dalam dukungan kepada karir saya juga diberi balasan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang sudah mendahului kita juga diberikan tempat yang sehormat-hormatnya. Baik, begitu saja barangkali akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.